Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Fitriana dengan NIM 2411012. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari buku Aswaja 1 dengan dosen pengampu Bapak Mas Tajuddin Ahmad. Nah, jadi yang pertama ada jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Nah, jadi perkembangan tasawuf dari era Rasulullah SAW hingga menjadi amaliyah, akhlaki, dan falsafi dapat dijelaskan dalam beberapa tahap berikut. Nah, jadi di era Rasulullah ini terdapat dasar tasawuf, yakni pada masa ini tasawuf belum terstruktur sebagai disiplin ilmu. Namun, ajaran-ajaran spiritual dan moral yang diajarkan oleh Rasulullah seperti keikhlasan, tawakal, dan cinta kepada Allah sudah menjadi inti dari ajaran Islam. Contohnya, para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali menunjukkan perilaku tasawuf melalui ibadah, akhlak yang baik, dan pengabdian kepada Allah. Mereka mengutamakan hubungan spiritual dengan Allah dan berusaha untuk memberikan hati dan dari sifat-sifat buruk. Yang kedua ada era tabi'in dan tabi'in. Pengembangan konsepnya yakni setelah masa Rasulullah, para ulama dan sufi mulai mengembangkan konsep tasawuf dengan lebih sistematis. Mereka menekankan pentingnya purifikasi jiwa atau takziah dan pengendalian hawa nafsu. Nah, praktik amaliyahnya tasawuf mulai ditetapkan dalam praktik ibadah seperti zikir, puasa, dan sholat sunnah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga ada munculnya tokoh-tokoh sufi. Tokoh sufi awal yakni tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah mulai dikenal sebagai pelopor tasawuf. Mereka mengajarkan cinta kepada Allah dan pengabdian yang tulus. Selanjutnya ada akhlak. Tasawuf mulai menetapkan akhlak yang baik sebagai bagian dari iman. Para sufi mengajarkan pentingnya sifat-sifat mulia seperti sabar, syukur, dan rendah hati. Nah, yang keempat ada era abad pertengahan, sistematisasi. Pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi, tasawuf mulai terstruktur dengan munculnya karya-karya tulis yang membahas nasihat tasawuf seperti Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah, dan Risalah Hushariyah, karya Al-Khushari. Ada falsafi. Pada periode ini, tasawuf mulai berinteraksi dengan pemikiran filsafat, terutama dengan pemikiran Yunani. Tokoh seperti Al-Ghazali mengintegrasikan tasawuf dengan akal dan filsafat, menjadikannya lebih filosofis. Yang kelima ada tasawuf modern, yakni ada amaliyah dan akhlaki. Tasawuf modern menekankan praktik amaliyah dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengembangan karakter dan akhlak yang baik. Banyak organisasi dan tarekat Islam dan tarekat Sufi mengajarkan tasawuf sebagai jalan untuk mencapai kedamaian batin dan hubungan yang lebih baik dengan Allah. Selanjutnya ada falsafi. Tasawuf juga terus berkembang dalam konteks pemikiran filosofis dengan banyak tokoh yang mencoba menjelaskan konsep-konsep tasawuf dalam kerangka pemikiran yang lebih luas. Yang kedua, ada mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf Aswaja. Jelaskan. Nah, Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi dianggap sebagai representasi dari tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja karena kontribusi mereka yang signifikan dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran tasawuf yang
sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang ortodoks. Berikut ada penjelasan mengenai keduanya. Nah, di sini yang pertama ada Imam Al-Ghazali, yakni 1058 sampai 1111 Masehi. Nah, integrasi filsafat dan tasawuf. Al-Ghazali dikenal karena kemampuannya mengintegrasikan tasawuf dengan pemikiran filosofis dan teologis. Dalam karyanya seperti Ihya Ulum ad-Din, ia menjelaskan pentingnya tasawuf dalam mencapai kedekatan dengan Allah, sambil tetap berpegang dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua ada pembersihan hati. Al-Ghazali menekankan pentingnya purifikasi jiwa, yakni tazkiyah dan akhlak yang baik sebagai bagian dari iman. Ia mengajarkan bahwa tasawuf bukan hanya tentang praktik ibadah, tetapi juga tentang membangun karakter dan moral yang baik. Yang ketiga ada menentang ekstremisme. Dalam karyanya, Al-Ghazali juga menentang pandangan ekstrem yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Ia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan hukum syariat, sehingga tasawuf yang diajarkannya tetap dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua ada Imam Al-Junaidi. Nah, pionir tasawuf. Al-Junaidi adalah salah satu tokoh awal dalam tasawuf yang dikenal dengan pendekatannya moderat dan seimbang. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri thariqah sufi dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan tasawuf. Yang kedua ada Ahlussunnah. Al-Junaidi menekankan pentingnya mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam praktik tasawuf. Ia mengajarkan bahwa pengalaman spiritual harus selalu didasarkan pada syariat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip. Yang ketiga ada jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Nah, fana, hulul, dan ittihad adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks tasawuf dan spiritual Islam. Masing-masing istilah ini memiliki makna dan konotasi yang berbeda. Nah, yang pertama ada fana, yakni fana secara harfiah berarti lenyap atau hilang. Dalam konteks tasawuf, fana merujuk pada proses di mana seorang sufi menghilangkan ego dan sifat-sifat diri yang bersifat duniawi untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan kedekatan dengan Allah. Nah, makna spiritualnya, fana adalah tahap di mana individu merasakan kehilangan identitas diri dan keterikatan pada dunia, sehingga hanya ada Allah yang tersisa dalam kesadaran mereka. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual untuk mencapai makom atau tingkatan yang lebih tinggi. Nah, tujuan dari fana adalah untuk mencapai baqo atau keberadaan yang abadi dalam Allah, di mana individu tidak lagi terikat pada diri sendiri, tetapi sepenuhnya berserah kepada kehendak Allah. Nah, yang kedua ada hulul. Definisi hulul di sini adalah hulul berasal dari kata hulul yang berarti masuk atau bersemayam. Dalam konteks tasawuf, hulul merujuk pada keyakinan bahwa Allah bersemayam atau hadir dalam diri seseorang. Nah, makna spiritual. Konsep hulul seringkali dihubungkan dengan pandangan bahwa Allah dapat hadir dalam jiwa manusia, sehingga individu merasakan kehadiran ilahi dalam diri mereka. Ini berbeda dengan konsep fana, di mana individu menghilangkan diri untuk merasakan kehadiran Allah. Kontroversinya, konsep hulul seringkali diperdebatkan dalam kalangan ulama karena dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang sifat Allah dan hubungannya dengan makhluk. Banyak ulama Ahlussunnah yang menolak pandangan ini karena dianggap bertentangan dengan akidah tauhid. Nah, yang terakhir ada ittihad. Nah, ittihad berasal dari kata ittihad
yang berarti persatuan atau kesatuan. Dalam konteks tasawuf, ittihad merujuk pada pengalaman spiritual di mana individu merasakan kesatuan dengan Allah. Nah, makna spiritualnya, ittihad menggambarkan keadaan di mana individu merasa tidak ada pemisahan antara dirinya dan Allah, sehingga mereka merasakan kesatuan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Ini adalah pengalaman puncak dalam perjalanan spiritual. Perbedaannya dengan hulul, meskipun ittihad dan hulul sama-sama berbicara tentang kehadiran Allah dalam diri individu, ittihad lebih menekankan pada kesatuan tanpa menghilangkan identitas individu, sedangkan hulul dapat diartikan sebagai Allah bersemayam dalam diri individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.